Ya, pemirsa masih dari Mitra Hotel di Jalan WR Supratman nomor 98 Bandung dan masih dengan kedua narasumber kita yang berbincang terkait dengan wajah pendidikan di Kota Bandung. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh Tresia di studio. Silakan, Tresia. Ya, terima kasih rekan Agung. Perbincangan kali ini kita tahan dulu karena kami memiliki satu informasi berkaitan dengan Hari Buruh Internasional kemarin. Memperingati Hari Buruh 1 Mei, sejumlah buruh melakukan aksi pungut sampah di sekitar ruas Jalan Peta dan sekitarnya. Aksi pungut sampah dilakukan di sekitar ruas Jalan Peta, ruas Jalan Pelajar Pejuang 45, dan di kawasan Jalan Muhammad Toha. Buruh memilih aksi pungut sampah karena menurut mereka aksi ini lebih bermanfaat dan diterima masyarakat luas. Selain melakukan aksi pungut sampah, para buruh di Kota Bandung ini memilih melakukan aksi jalan sehat dan menggelar pertunjukan seni budaya khas Jawa Barat. Ya, Agung dan juga pemirsa, demikian tadi informasi berkaitan dengan Hari Buruh Internasional dan kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama dua orang narasumber kita di Mitra Hotel Bandung. Ya, silakan Agung, saya kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih Tresia, dan langsung saja Pak Eli dan Pak Dani kita lanjutkan perbincangan. Namun juga pemirsa, kami ajak Anda untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kami 02220047774 sudah kami buka jika Anda ingin langsung bertanya dengan Pak Dan maupun Pak Eli sore hari ini. Tadi sebelum jeda ya Pak, sebelum jeda kita sudah dapat telepon dari Pak Dayat terkait dengan PPDB yang jalur prestasi. Kita akan bahas terkait dengan masalah baik, ternyata kita tahan terlebih dahulu. Sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo? Halo? Ya, Bu Wulan, silakan Bu. Ya, saya dengan Bu Wulan. Halo? Halo? Ya, halo? Ibu Wulan, Anda sudah bergabung bersama iNews Jabar, silakan. Ya, Pak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bapak yang berdasi itu tadi membicarakan bahwa tahun 2017 bahwa pendidikan SMA kepengurusannya ada di pihak provinsi. Saya ingin kejelasan seperti apa. Nah, keduanya seperti Bapak ketahui anak saya juga pesilat, tidak jadi juara. Sedangkan kan kita olahraga silat itu juga udah jadi internasional. Fasilitas SMP, SMA kan belum jelas begitu. Jadi saya minta kejelasan apakah nanti jalur prestasi itu seperti apa? Lapor ke distrik dulu atau gimana? Karena memang itu hobi anak saya. Yang ingin tanyakan kan seperti kemarin, saya nilai anak saya besar. Tapi ada perwilayah. Untung saya jeli dinilai harus dikurangi 2, kan merupakan kerugian saya. Jadi Bapak mau menerangkan tadi bahwa tahun depan 2017 kewenangan SMK dengan SMK ada di pihak provinsi, maksudnya seperti apa? Baik. Anak saya baru kelas 2 Pak di SMP 34 Bandung. Terima kasih. Ibu, baik, terima kasih Bu Wulan. Selamat sore. Baik. Kita ke Pak Eli lagi nih Pak ya. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan tanggapan atau pertanyaan dari Ibu Wulan di sini bahwa 2017 akan diambil alih oleh provinsi, pemerintah provinsi, seperti apa? Ya, jadi ini perintah undang-undang ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 pembagian kewenangan. Salah satu pertimbangan yang sering dimunculkan mengapa ada pembagian kewenangan. Karena selama ini kewenangan itu provinsi itu membantu kabupaten kota, sehingga dalam segala urusan pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini sampai ke ini. Nah, menurut hasil evaluasi tim, mungkin di dalam pembahasan itu dianggap kurang efisien karena namanya pembantuan itu ya tentu ada kebijakan, tidak punya urusan sendiri. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 23 itu menjadi punya urusan sendiri. Jadi di kabupaten kota itu mulai PAUD, pendidikan non formal, SD dan SMP, nah SMA dan SMK diurus oleh provinsi.
Nah, kita ini kan baru memulai. Seperti apa? Ya tentu secara administratif semua kewenangan terkait dengan penerimaan siswa baru, pengelolaan pendidikan, termasuk pembiayaan itu nanti menjadi kewenangan provinsi. Tapi saya ingin ada koreksi sedikit tadi Bu Wulan. Di Kota Bandung ini tidak pernah sistem kita itu melakukan pengurangan terhadap nilai. Jadi itu isu sebetulnya kelihatannya Pak Dan ya. Karena saya sering dikomen, Pak katanya kalau dari luar wilayah masuk ke wilayah lain dikurangi, dan itu tidak ada sebetulnya. Jadi kita di jalur akademik itu pure akademik. Kalau di prestasi tadi kita membuat scoring terhadap prestasi yang diperoleh. Jadi kalau putra Bu Wulan berprestasi kan pasti ada sertifikatnya. Dan nanti waktu pendaftaran disampaikan saja. Nanti sertifikat itu ada sistem penilaiannya. Apakah dia prestasi yang berjenjang? Artinya ada kejuaraan yang diorganisasikan secara berjenjang oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia misalnya. Ada kejuaraan Kota Bandung, ada Porda, ada PON, macam-macam ya. Masing-masing punya nilai gitu. Tapi sekarang ini memang ada juga kejuaraan internasional yang mungkin dilakukan langsung di tingkat internasional. Orang daftar langsung ke sana. Atau kejuaraan nasional ini kami coba di dalam perwal yang sekarang dibedakan penilaiannya. Artinya antara yang mencapai titik nasional dengan cara berjenjang dengan orang yang juara di event, sebetulnya itu kan event nasional ya. Karena dia tidak berjenjang, tidak mewakili daerah gitu. Tapi ada yang juara nasional yang katakanlah sejati itu adalah yang berjenjang ini. Karena kalau yang event itu kan tergantung yang daftar. Kalau yang daftar bisa kurang, bisa lebih. Bisa lebih ringan lawannya, bisa lebih berat. Baik. Tapi kalau berjenjang pasti ada lawan-lawan berat dari juara-juara daerah-daerah lain. Betul. Baik, Pak Dan, ini tadi juga menanggapi pernyataan dari Bu Wulan terkait dengan yang seperti kata Pak Eli tadi, isu ada pengurangan nilai untuk pindah ke wilayah atau sekolah yang ada di wilayah lain seperti apa? Ya, tapi kita memang belum jelas tuh yang dimaksud tuh seperti apa ya. Tapi bahwa memang 2 tahun yang lalu saya kira Kota Bandung sudah ingin mencoba menerapkan bahwa orang didorong untuk bersekolah di tempat yang dekat dengan domisili. Ini sebenarnya mandat juga bahwa ada standar pelayanan pendidikan yang memandatkan adanya layanan pendidikan di setiap 3 kilo untuk sekolah dasar dan menengah itu 6 kilo. Artinya itu didorongnya ke sana. Dan juga kita berharap akan menjadi pintu masuk bagi pemerataan layanan. Tidak ada lagi nanti persepsi masyarakat tentang sekolah favorit misalnya. Karena ternyata sekolah semua inputnya juga merata dan sekarang berarti tinggal kemampuan guru dan kemampuan siswanya yang menjadi diuji. Tapi itu konsepnya begitu. Bahwa ada upaya memisahkan dalam tanda kutip antara dalam wilayah rayon dan luar wilayah itu. Tapi karena saya belum jelas juga bentuk pengurangan yang dimaksud seperti apa, luar wilayah itu juga bisa berasal dari luar kota. Jadi saya pikir perlu itu diklarifikasi saja lebih jauh lagi oleh Ibu Wulan ya, apa yang dimaksud dengan pengurangan nilai. Pak Dan, ini juga dari tahun 2015 sempat ada permasalahan terkait dengan adanya KK ya Pak ya, pindah KK untuk mendapatkan sekolah favorit, pindah wilayah. Itu betulkah? Ya saya kira nggak ada persoalan, nggak ada persoalan menurut saya karena kita juga tidak boleh membatasi orang pindah. Hanya persoalannya sekarang tentu kalau kita menggunakan batasan bahwa dia harus tinggal sekian bulan sebelumnya, itu juga tidak diatur oleh undang-undang kependudukan. Betul. Itu juga menjadi aneh Pak, kalau kita mengada-ngada itu. Kita tahan dulu, kita angkat kembali penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas Agung dengan Pak Eli dengan Pak Dan Satria. Saya mau mengingatkan lagi buat Pak Eli. Silakan nih. Pak Dadang. Ya, soal SKTM nih yang tahun lalu bikin kisruh dan itu salah satu korbannya adalah anak saya. Hanya beda 0,1 tergeser sama yang menggunakan SKTM palsu, SKTM bodong. Nah ini harus diantisipasi dari sekarang mungkin karena saya juga tahu katanya akan ada semacam penelitian yang menggunakan SKTM. Ternyata
Mereka bilang, oh enggak, baik-baik aja kok, katanya itu memang siswa miskin. Ternyata setelah jalan, mereka udah sekolah di kelas 1, ternyata ketahuan gitu. Dia ke sana diantar pakai mobil, terus anaknya pakai bawa handphone yang mahal, pakai sepatu yang mahal. Jadi yang namanya siswa miskin palsu tuh memang ada gitu. Dan itu saya tahu setelah kesininya, saya ngobrol-ngobrol, memang ada gitu. Itu salah satunya korban anak saya. Jangan sampai terjadi lagi seperti korban anak saya. Dan ini harus diantisipasi dari sekarang oleh kepolisian, oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Paling gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dadang sudah bergabung bersama kami dan kita akan jawab pertanyaan dari Pak Dadang ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali seusai jeda.